Kalian boleh tidak mempercayaiku, tapi benar bahwa perempuan itu ada di dalam sana dan aku melihatnya tadi. Bahkan dia juga sempat menatapku dengan matanya yang merah menyeramkan. Rumah yang baru kusewa dari Pak Ci Along tidak terlalu besar. Memiliki 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, ruang makan, dan dapur. Tidak ada ruang keluarga seperti rumah orang tuaku. Tapi tak apa. Toh aku menyewa rumah ini juga karena tugas kuliah. Lagi pula, Dewi, teman koas dari kota lain juga sudah sepakat jika dia akan tinggal di sini bersamaku. Selain itu, kami juga sepakat untuk membayar uang sewa rumah yang akan kami kontrak untuk setahun ke depan. Iya, setidaknya nanti setelah setahun waktu kami dalam menempati rumah ini selesai, kami bisa menyambungnya lagi jika betah. Atau bila perlu mencari rumah lain kalau memang merasa tidak nyaman. Sementara aku dan Dewi memiliki alasan tersendiri kenapa kami memutuskan untuk tinggal di luar asrama, lalu memilih mengeluarkan uang pribadi. Dewi itu hobinya jalan, dan kalau aku tidak terbiasa tinggal dengan beberapa orang dalam satu kamar. Alhasil, setelah kami berdua menghadap dokter kepala, beliau mengizinkan kami tinggal di luar area rumah sakit. Hari pertama sejak menginjakkan kaki di rumah ini, sebenarnya aku sudah merasakan hal aneh. Pertama-tama, soal Pak Ci Along yang memberikan harga sangat murah untuk masa setahun dalam sewa rumah ini. Selain itu, beliau juga berpesan bahwa kamar yang satu lagi tidak boleh kami tempati. Tapi kami tinggal berdua, Pak. Lagi pula, kami sengaja mencari rumah sewa dengan jumlah kamar lebih, itu agar aktivitas masing-masing tidak terganggu. Protesku pada pria 60 tahun berambut gimbal itu. Namun lagi-lagi Pak Ci Along menjelaskan alasan bahwa di kamar itu ada banyak barang yang harus disingkirkan dulu sebelum bisa ditempati. Dan saat kutanya berapa lama, beliau menjawab, dalam bulan ini. Aku dan Dewi sepakat dengan si pemilik rumah.
Tetapi setelah sebulan dan jika Pak Ci Anglong belum juga membereskan barang-barangnya dari kamar sebelah, maka aku dan Dewi yang akan membongkarnya sendiri. Kami butuh kamar sendiri agar nyaman, jelasku padanya. Usai memeriksa seluruh penjuru ruangan dan setelah membayar uang sewa di atas selembar kertas bermaterai, aku dan Dewi segera mengangkut barang-barang kami ke sana. Kami akan tidur bersama sampai 1 bulan ke depan. Selain itu, kami juga harus berbagi lemari pakaian, meja rias, dan lain sebagainya. Awal memasuki kamar tidur, aku masih sempat mendengar gumaman Dewi. Jika sebaiknya kain yang menutup kaca meja rias itu dibuka saja. Ku jawab, ya, memang harus dibuka. Sebab kalau dibiarkan tertutup begitu, lalu bagaimana bisa kita gunakan untuk berkaca? Gadis itu tersenyum ke arahku, lalu berjalan perlahan mendekati meja rias. Sebuah kain berwarna merah darah yang menutup seluruh permukaan kaca itu pun dibuka Dewi. Sementara aku yang masih memindahkan pakaian dari dalam koper ke lemari, kaget oleh ceritanya. Ada apa, Wi? Tanya aku seraya berdiri dan menghampirinya. Dalam pengamatanku, wajah Dewi berubah. Iya, aku memang belum lama mengenal Dewi. Lebih tepatnya baru 3 hari. Tapi dalam hitungan waktu sekian dan di mana kami selalu bersama, setidaknya aku sudah cukup jeli dengan keadaan teman baruku ini. Wih, panggilku lagi saat kulihat dia masih berdiri mematung di depanku. Kamu barusan kenapa berteriak? Tanyaku lagi. Sejenak ku amati wajahnya yang menurutku agak pucat. Beda dengan hari biasa. Gadis itu masih tidak menjawab, melainkan berbalik membalas tatapan mataku dengan keadaan bibir yang mengatup rapat. Mungkin dia hanya sedang kecapean, pikirku dalam hati, lalu segera menyuruhnya beristirahat. Dewi menuruti ucapanku. Tubuh langsingnya berjalan kaku menuju tempat tidur, lalu menjatuhkannya di sana. Tak lama kemudian, dia pun memejamkan mata. Jadi kukira dia memang benar-benar sudah tertidur. Sedang aku yang masih penasaran atas sikapnya barusan, segera aku hampiri meja rias itu
lalu mencari-cari sesuatu yang menyebabkan temanku histeris. Tidak ada apa-apa, desisku. Justru meja rias itu terlihat sangat indah. Maksudku, ini bukan seperti bentuk meja rias modern pada umumnya, di mana hampir keseluruhan dari bahan dan bentuknya jauh lebih modis. Aku masih berdiri di depan cermin meja rias itu. Sebuah kaca yang dibalut dengan ukiran kayu berwarna coklat dengan bentuk oval yang sungguh menakjub. Dan saat kutatap lebih jeli, cermin itu, iya, cermin itu seolah-olah bergerak. Aku yakin kali ini, kalau dia benar-benar bergerak. Entahlah kalau aku salah lihat. Maka kuputuskan untuk maju 2 langkah dan menyentuhnya perlahan. Tapi ternyata aku salah. Cermin itu tidak bergerak sama sekali. Maka segera aku tarik tanganku dari sana. Dan bagaimana? Ya Tuhan, bagaimana bisa tiba-tiba ada darah yang menempel di jariku? Tapi jari-jariku tidak terluka. Lantas ini darah dari mana?